Jadi memang kita bertemu ini pada siang ini bukan sebuah kebetulan, tapi merupakan rancangan yang tentu saja di luar nalar kita. Kita sebagai bangsa harus memulai dari akar bersama. Kita mencari semacam pijakan yang harus dapat kita validasi. Maksudnya apa? Begini. Kita yang berhimpun di sini bisa mengambil teladan dari tokoh besar yang bernama Abraham atau Ibrahim. Kalau saya mulai dari tradisi Islam, kita kebanyakan ini hanya mengenal nama Ibrahim. Jadi kalau misalnya, ini para penghafal Quran yang sedang nabuh gamelan. Jadi jangan curiga, yang nabuh gamelan itu tidak mengerti Quran. Mereka ini para penghafal Quran juga sekaligus mahir memainkan gamelan. Ini manusia yang unik. Hafal Quran 30 juz, bukan juz 30. Oh iya. Jadi yang sedang main gamelan di sana itu hafal Quran 30 juz. Kalau saya hafal Quran juz 30. Beliau hafalnya Quran itu cuma 30 juz. Jadi beliau taunya itu Quran itu 30 juz itu aja. Nah, saudara-saudara, kita coba cari tokoh yang bisa mempersatukan kita supaya kita duduk di sini itu bisa mengambil pelajaran. Saya mulai dari tradisi Islam dulu. Kalau sebagian besar kita membaca ayat itu kan bunyinya begini. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Di situ muncul nama Ibrahim dan kita hafal ayat itu. Tapi jarang dan memang jarang di antara kita itu membaca dengan dialek yang lain. Padahal itu Islami sebenarnya. Apa itu? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi dibunyikan Ibrahim. Mau dibaca Ibrahim, mau dibaca Ibrahim, sosoknya satu. Dibaca dalam sholat, boleh. Ibrahim. Jadi kalau misalnya Gus Fuad Pleret membaca dalam sholatnya, dan kita mendengar itu misalnya sholat Jum'ah, dibaca wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Yang belakang jangan subhanallah. Kalau dibaca subhanallah, ini yang pekok, itu yang mengatakan yang ngoreksi tadi atau yang sedang baca. Nah, ini umat Islam sendiri nggak paham. Nah, kalau kita membaca Ibrahim atau melafalkan Ibrahim, tokohnya satu. Sama-sama dialek dalam bahasa Arab. Sementara dalam bahasa Ibrani tidak membunyikannya itu Ibrahim atau Ibrahim, tapi Avraham. Makanya kalau ini sekaligus bisa divalidasi, ada Romo. Kalau kita baca Alkitab yang versi bahasa Ibrani, itu muncul nama itu. Apa itu? Benai Avraham, Yitzhak, wa Yismail. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Apakah ayat begini ada dalam kitabnya umat Islam? Ada. Persis. Cuma susunannya agak beda dikit. Tapi maksud pesannya itu sama. Apa itu? Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, yakni Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Jadi inti pesannya itu bisa ditarik benang merah antara tradisi Kristiani, Katolik, Islam, di situ ketemu. Jangan kaget di antara kita. Ternyata tokoh Abraham ini atau Ibrahim bukan milik eksklusif tradisi Timur Tengah ternyata. Tapi juga bagian dari tradisi Arya, tradisi India. Cuma cara penyebutannya ini memang agak berbeda pelafalannya. Kalau Islam misalnya, Ibrahim, Ibrahim. Kalau tradisi Kristiani atau Yahudi atau Katolik menyebutnya Abraham.
atau Abram. Sementara tradisi Hindu menyebutnya Abhiram. Tokoh selanjutnya setelah menyebut Abhiram, Puter Terahan, Puter Nahoran. Sementara tradisi Islam menyebutnya Ibrahim bin Tarih bin Nahur. Tradisi Yahudi, karena Ibrani, atau tradisi Kristen basisnya bahasa Ibrani, Abraham bin Terah bin Nahor. Itu kalau ke atas nyambung semua itu. Misalnya, Yishmael atau Yitzhak, ben Abraham, ben Terah, ben Nahor, ben Seruk, ben Ra'u, ben Pelek, ben Ever, ben Shela, ben Arpakshad, ben Shem, ben Noah. Tapi bukan ben Peter Pan ya. Ben itu kalau bahasa Arabnya bin. Kalau bahasa Sanskritnya itu menyebut puter. Makanya disebut puter terahan. Terahan bahasa Sanskrit. Tarih bahasa Arab. Terah bahasa Ibrani. Ketemu itu induknya. Jadi dari sini kita punya kearifan. Memang Tuhan yang disembah itu, yang diajarkan Tuhan sendiri kepada manusia generasi awal, itu memang ya itu saja, nggak ada yang lain. Jadi sebetulnya itu. Nah, kalau kita merujuk pada tokoh besar ini, memang itu dipelajari di sekolah teologi ya, di sini ada UIN kan, UIN Sunan Kalijaga, atau di tempat-tempat lain juga mengajarkan ada semacam meeting point ini. Mengenai perbedaan-perbedaan itu anggap saja sebagai kekhasan masing-masing. Jangan ribut di soal kekhasan itu. Karena sampai kapanpun ila yaumil kiamah atau satu hari sebelum kiamat nggak ketemu memang. Mau dipertemukan di mana? Yang penting yang sama jangan dibuat beda, yang beda jangan dibuat sama. Ini kekhasan. Nah, tokoh sentralnya itu. Sehingga kita lihat, kalau misalnya Muslim, ketika membaca sholawat Ibrahimiyah, ketika sholat itu, apa yang dibaca? Ketika tahiyat, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Pakai Sayyidina boleh, nggak pakai Sayyidina boleh. Mau pilih yang mana? Monggo kerso, tapi nggak usah ribut. Ini masalahnya di situ. Nah, ini kalau tradisi Islam selalu menyebut nama tokoh ini. Tradisi Katolik maupun Protestan, lihat saja itu Perjanjian Baru ini Romo pasti hafal ayatnya. Di bagian awal diingatkan tuh tokoh ini mesti muncul. Apa itu? Kalau bahasa aslinya bahasa Suryani, kalau boleh saya kutip itu bunyinya begini. Ketava dilidu teh Aiso de Mesiho breh David breh Abraham. Ini bahasa Suryani. Nah, ketemunya di Islam itu menyebut Isa Al-Masih, bahasa Suryani menyebut Aiso de Mesiho. Kalau Yesus Kristus itu karena kita pengaruh Belanda. Karena Belanda itu menyebutnya Yesus Kristus, Paulus, kemudian Matius. Kalau di Malaysia nggak pernah muncul begitu. Malaysia melafalkannya Matthew, Mark, Paul. Kenapa? Karena Malaysia pernah dijajah Inggris. Kita pernah dijajah Belanda. Makanya kalau melafalkan abjad, coba perhatikan. Kita melafalkannya apa? A, B, C, D, E. Di Malaysia nggak ada pelafalan kayak begitu. A, B, C, D. Jadi kita ini tidak murni berdiri sendiri pada masa itu. Tapi ada pengaruh dari kolonialisasi yang sampai sekarang dilestarikan. Itu jejaknya bisa dilihat itu. Ini kajian filologi. Ngomong-ngomong di sini ada yang filologi enggak? Oh, belajar filologi sama saya. Jadi tradisi Katolik, Protestan, termasuk Islam, selalu melanggengkan nama sang tokoh ini. Di dalam tradisi Yahudi juga sama. Cuma mereka sholatnya 3 kali. Apa yang dibunyikan itu? Menyebut begini. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Artinya, dengarlah wahai Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu Esa, kalau diterjemahkan di sini. Di situ ada kelanjutannya. Elohei Avotenu, Elohei Avraham,
Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. Tuhannya nenek moyang kami. Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Itu diulang-diulang. Coba perhatikan ya, kalau kita lihat dan kita harus cermati itu. Di Hebron, sekarang lagi kisruh ya, di daerah Palestina. Hebron itu tempat makamnya Abraham. Itu hanya dipisah semacam teralis begitu, yang dari sini tangannya bisa masuk sono, yang sono bisa masuk sini. Ini tempat ibadah Muslim, ini tempat ibadah Yahudi. Sebelahnya ini makamnya Abraham. Coba bayangkan, yang Muslim membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Yang di sini bahasa Arab, yang sono bahasa Ibrani. Elohei Avatenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yakub. Seandainya Abraham atau Ibrahim bangkit dari alam kubur, kira-kira melihat itu kayak apa reaksinya? Ini anakku yang sini bahasa Arab, ini bahasa Ibrani. Kok saling bertengkar, padahal ininya sebagai pilarnya. Kira-kira reaksinya seperti apa? Bayangkan tuh. Sampai pernah nggak melihat zombie? Pernah lihat? Sampai nggak terlalu serius mendengarkan saya. Relax aja deh. Tapi coba perhatikan tuh, kalau kita seperti Abraham kayak begitu, reaksi kita kayak apa? Melihat anak-anaknya itu bertengkar. Beda biarkan beda, jangan dianggap sama. Yang sama-sama itu ambil pelajaran, supaya kita bisa maju bersama. Dari sisi itu, kita bisa mencermati. Poin yang kedua, kalau kita sudah belajar mengenai sosok Abraham, ini pelajaran menarik. Abraham itu orang yang luar biasa. Itulah sebabnya kita peringati harinya, hari bagaimana dia melakukan ketaatan kepada Tuhan. Itu yang belum kita bisa fotokopi dalam kehidupan kita. Ini pengantar, nanti diskusi lebih anu lagi. Yang penting sudah diambil pelajaran dari satu tokoh yang sama ini. Saya, Bapak Jenderal, Romo, dan Gus Fuad, semua yang ada di sini selalu mengagungkan tokoh yang satu ini. Ini adalah perekatnya. Kalau dalam konteks bangsa kita, apa itu? Lihat sotasoma. Kembali pada dasar yang kita punya. Kitab teks sotasoma, Kakawin tadi disebut. Kakawin sotasoma itu, karangan Putan Tular. Dia menyatakan begini dalam teksnya itu. Mangkang jinatua kalawan siwa tatua. Binneka tunggal ika tanhana dharma mangrua. Kira-kira ngerti maksudnya? Mangkang jinatua. Maka intisari dari jina. Jina itu nama lain dari Zen, Buddhism. Buddha. Kalawan siwa tatua. Dan intisari dari Shiva. Tunggal, satu. Binneka tunggal ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Tanhana dharma mangrua. Tidak ada dharma yang mendua. Apa itu dharma? Dharma itu, kalau di dalam kitab Bhagavad Gita versi bahasa Arab, yang digarap oleh saudara-saudara kita dari kalangan Hare Krishna, dharma diterjemahkan din. Din. Apa itu din? Dharma. Orang Jepang menyebutnya daruma. Karena orang Jepang kesulitan membaca sebuah konsonan tanpa ditambahi dengan vokal. Maka dharma menjadi daruma. Huruf L bergeser menjadi R. Itulah sebabnya pensil dibaca pensiru. Hotel dibaca hoteru. Ada yang belajar bahasa Jepang? Ada? Jadi dari situlah kita bisa paham bahwa kebenaran itu sebetulnya esensinya satu. Hanya dalam lapis-lapis luar itu beragam. Itulah sebabnya kalau kita mempelajari dalam konteks ini, kearifan keindonesiaan kita itu bisa terjaga dengan ini. Masih ada lanjutannya itu. Tanhana dharma mangrua. Kemudian dilanjutkan. Ada istilah Pancasila itu. Nanging hana pamintaku. Huri pana sahananing ratu kabeh yatan gegen Pancasila. Hendaklah engkau berikan
kehidupan bagi para raja. Dan hendaklah engkau pegang erat-erat itu Pancasila. Pancasila di sini bukan dalam konteks 5 sila yang kita kenal dalam kebangsaan kita. Awalnya Pancasila itu tradisi Buddhis. Kemudian diadopsi dalam kebangsaan kita. Jadi awalnya itu konsep teologis, tapi menjadi konsep kebangsaan. Inilah kearifan dari founding fathers kita. Yang kemudian kita kenal dengan pilar, salah satu pilar dari 4 pilar yang kita pelajari itu. Saya jangan terlalu banyak bicara, nanti yang lain nggak kebagian waktu. Saya serahkan kepada moderator.